Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ririn Arianti dari Universitas Andi Jema, Program Studi Teknik Pertambangan semester 5. Video ini dibuat sebagai syarat mata kuliah Metalurgi Umum yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Sesar Ahmad STMT dengan fokus pada pengolahan bahan galian atau PBG serta dua metode utama ekstraksi logam, yaitu hidrometalurgi dan pirometalurgi, khususnya menggambarkan dan menjelaskan mekanisme sistem flotasi, konsentrasi elektrostatik, dan magnetik separator, hingga bagian-bagian spiral konsentrator. Silahkan simak videonya. Enam tahapan proses pengelolaan bahan galian. Yang pertama, karakterisasi biji, yaitu mengidentifikasi sifat fisik dan kimia bahan galian mentah mulai dari komposisi, ukuran butir, unsur nilai, dan pengotor untuk merencanakan langkah pengelolaan yang paling cocok. Kedua, kominusi, yaitu menghancurkan bahan galian menjadi ukuran lebih kecil melalui proses crushing atau grinding. Ketiga, sizing, memisahkan material berdasarkan ukuran butir dengan alat seperti ayakan atau klasifier. Keempat, konsentrasi, memisahkan mineral bernilai dari pengotor menggunakan metode seperti flotasi, gravitasi, magnetik atau elektrostatik. Kelima, dewatering, menghilangkan kelebihan air dari produk konsentrat agar mengurangi berat dan volume serta memudahkan penyimpanan. Keenam, material handling, yaitu pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan di seluruh tahapan untuk menjamin aliran yang efisien, aman, dan terkontrol. Lima macam proses konsentrasi. Yang pertama, ore sorting, yaitu proses pemisahan biji dari gangguan berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia, seperti warna, konduktivitas listrik, atau densitas, menggunakan sensor dan sistem pemisah otomatis. Yang kedua, konsentrasi berbasis gravitasi, yaitu pemisahan mineral berdasarkan perbedaan kepadatan material dalam medium fluida. Yang ketiga, dense medium separator, yaitu proses memanfaatkan medium cair atau padat dengan densitas antara mineral bernilai dan pengotor. Keempat, magnetic separator, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan sifat magnetik mineral, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, atau diamagnetik. Kemudian yang kelima, flotasi, yaitu proses pemanfaatan berdasarkan perbedaan sifat kelembapan permukaan mineral. Empat macam proses konsentrasi gravitasi. Yang pertama, slice box, yaitu menangkap dan memisahkan mineral berat seperti emas dari campuran bahan dengan memanfaatkan aliran air dan lekukan pada saluran. Yang kedua, jigging, yaitu memisahkan material berdasarkan perbedaan densitas, digunakan untuk mendapatkan mineral seperti besi atau memisahkan batu bara dari gangguan. Ketiga, shaking table atau meja goyang, mengumpulkan dan memisahkan mineral halus berharga seperti emas dan tembaga melalui kombinasi gerakan dan getaran meja dan aliran air. Keempat, spiral konsentrator, memisahkan mineral seperti besi dan kromium dengan mengarahkan yang berat ke bagian dalam spiral dan yang ringan keluar memanfaatkan gaya sentrifugal dan aliran air. Tiga macam proses dewatering. Yang pertama, thickening atau sedimentasi, yaitu proses memisahkan air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kedua, filtering, yaitu proses pemisahan air dan padatan melalui media filtrasi atau penyaringan. Tiga, drying atau pengeringan, yaitu menghilangkan sisa air dengan cara memanaskan material atau menggunakan aliran udara kering. 5
5 proses utama dalam ekstraksi HPAL. Yang pertama, preparasi biji, yaitu proses awal pengolahan biji untuk mengekstrak hidrokspropil apatit atau HPAL meliputi karakterisasi, kombinasi, sizing, dan konsentrasi. 2. Pelindian HPAL, yaitu pencampuran biji yang telah dipersiapkan dengan larutan asam. 3. Pemisahan padatan atau cairan, pemisahan larutan hasil pelindian dari residu padat atau gangguan yang tidak larut menggunakan metode seperti filtrasi, sedimentasi, atau sentrifugasi. 4. Pemurnian larutan, proses menghilangkan pengotor seperti logam berat, silika, dan senyawa lain dari larutan HPAL melalui metode kimia. 5. Produksi produk akhir, yaitu pengelolaan larutan HPAL yang telah diumurnikan untuk menghasilkan produk akhir. Contoh soal reduksi yang pertama. Untuk mereaksikan Cr203 dan MnO masing-masing 1 kg pada proses reduksi dengan Si yang memiliki kemurnian 75%, berapa massa Si yang dibutuhkan untuk mereduksi kedua senyawa tersebut? Diketahui massa Cr203 adalah 1 kg atau 1000 gram, massa MnO adalah 1000 gram, kemurnian Si 75% atau 0,75, massa molar Cr203 151,992 gram per molar, MnO 70,938 gram per molar, Si 28,0855 gram per molar. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tulis reaksi seimbang. 2 Cr2O3 ditambah 3 Si, 4 Cr ditambah 3 SiO2, 2 mol Cr2O3, 3 mol Si. 2 MnO ditambah Si, 2 Mn ditambah SiO2, 2 mol MnO, 1 mol Si. Yang kedua, hitung mol zat yang akan direduksi. Mol Cr2O3 sama dengan 1000 per 151992 sama dengan 6579 mol. Mol MnO sama dengan 1000 per 70,938 sama dengan 14.097 mol. 3. Hitung mol Si murni. Mol Si untuk Cr2O3 sama dengan 3 per 2 dikali 6579 sama dengan 9.8685 mol. Mol Si untuk MnO sama dengan 1/2 dikali 14.097 sama dengan 7.0485 mol. Total mol Si sama dengan 16.917 mol. 4. Hitung massa Si murni. Massa sama dengan 16.917 dikali 28.0855 sama dengan 475,1 gram. 5. Hitung massa Si dengan kemurnian 75%. Massa total sama dengan 475,1 per 0,75 sama dengan 634 gram. Kemudian kita lanjut ke contoh soal reduksi yang kedua. Untuk 1 kg NiO dan 1 kg FeO yang direduksi dengan karbon, jika kandungan karbon murninya adalah 85%, berapa massa karbon yang dibutuhkan untuk mereduksi kedua senyawa tersebut menjadi logam FeNi? Diketahui massa NiO adalah 1 kg atau 1000 gram. Massa FeO adalah 1000 gram. Kemurnian karbon sama dengan 85% atau 0,85. Massa molar NiO 74,693 gram per molar. FeO sama dengan 71,845 gram per molar. Karbon 12.0107 gram per molar. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tulis reaksi seimbang. NiO tambah C, Ni tambah CO, 1 mol NiO, 1 mol C. FeO tambah C, Fe tambah CO, 1 mol FeO, 1 mol C. Hitung mol zat yang akan direduksi. Mol NiO sama dengan 1000 per 74,693 sama dengan 13.388 molar.
Mol FeO sama dengan 1000 per 71.845 sama dengan 13.919 molar. Yang ketiga, hitung mol C murni. Mol C untuk NiO sama dengan 13.388 mol. Mol C untuk FeO sama dengan 13.919 molar. Total mol C yaitu 27.307 molar. Yang keempat, hitung massa C murni. 27.307 kali 12.0107 sama dengan 327,9 gram. Yang kelima, hitung massa karbon dengan kemurnian 85%. Massa total yaitu 327,9 dibagi 0,85 yaitu 386 gram. Sekarang kita akan membahas sistem flotasi. Yang pertama ada bulk inlet atau saluran masuk bubur, tempat masuknya campuran biji yang telah dihaluskan dengan air. Kemudian ada air inlet atau saluran masuk udara, menyuntikkan udara ke dalam sistem untuk membentuk gelembung-gelembung mikro yang berperan sebagai media pengangkut mineral berharga. Kemudian agitator atau pengaduk, mengaduk bubur secara merata, memecah udara menjadi gelembung kecil, dan memastikan kontak antara partikel mineral, reagen, dan gelembung udara berjalan optimal. Hydrophilic particles atau partikel hidrofilik, yaitu partikel genggu yang menyukai air, tidak menempel pada gelembung udara dan tetap berada di dalam bubur. Partikel hidrofobik, yaitu partikel mineral berharga yang tidak menyukai air sehingga mudah menempel pada permukaan gelembung udara. Lapisan busa yang terbentuk di permukaan bubur mengandung partikel hidrofobik yang menempel pada gelembung udara. Busa ini berupa hasil konsentrat mineral berharga. Tails outlet atau tailing saluran keluaran tinggal, tempat keluarnya bubur yang telah melepaskan mineral berharga mengandung partikel hidrofilik yang tidak terangkat oleh busa. Kita lanjutkan pada sistem elektrostatik separator. Yang pertama, feed, tempat masuknya campuran partikel konduktor dan non-konduktor yang akan dipisahkan. Kemudian ada roda atau permukaan penggerak yang menyampaikan partikel masuknya dan memberikan muatan listrik pada partikel saat bersentuhan melalui efek kontak atau gaya gesek. Elektroda menghasilkan medan listrik tinggi yang memberikan gaya tarik atau dorong pada partikel bermuatan, menyebabkan pemisahan berdasarkan sifat konduktivitasnya. Pinning efek atau efek menjepit terjadi pada partikel non-konduktor setelah mendapatkan muatan. Partikel tetap menempel pada permukaan roda lebih lama dan terlempar ke arah dekat, terkumpul sebagai produk non-konduktor. Lifting effect atau efek angkat terjadi pada partikel konduktor. Muatan pada partikel cepat dialirkan sehingga dipengaruhi oleh medan listrik dan elektroda terangkat serta terlempar lebih jauh, terkumpul sebagai produk konduktor. Penampang produk, wadah yang terletak di bawah untuk mengumpulkan partikel non-konduktor dan konduktor yang telah terpisah. Kita akan masuk pada sistem magnetic separator. Yang pertama ada feed, tempat masuknya campuran partikel bersifat magnetik dan non-magnetik yang akan dipisahkan. Kemudian ada conveyor atau pembawa bahan, menyampaikan bahan masuk ke permukaan drum agar siap diproses pemisahan. Drum atau roda putar, permukaan luar yang berputar membawa partikel melewati area medan magnet dan membantu mengangkut partikel magnetik hingga keluar dari zona pengaruh magnet. Kemudian ada magnet, yaitu komponen inti yang menghasilkan medan magnet kuat, hanya menarik partikel yang bersifat magnetik, sedangkan partikel non-magnetik tidak akan terpengaruh. Penampung produk magnetik, yaitu wadah yang mengumpulkan partikel magnetik dan melepaskan diri dari drum setelah keluar dari zona medan magnet. Penampung produk non-magnetik,
Wadah yang mengumpulkan partikel non-magnetik yang jatuh secara langsung karena tidak terpengaruh gaya magnet. Yang terakhir, kita akan membahas bagian-bagian spiral konsentrator. Yang pertama, feed box. Tempat masuknya campuran bubur biji atau mineral berat dan ringan yang dicampur dengan air ke dalam sistor spiral untuk mengatur aliran agar merata ke bagian awal spiral. Kemudian ada spiral section atau bagian saluran spiral. Saluran berliku yang melingkar ke bawah saat bubur mengalir. Gaya sentrifugal dan gravitasi memisahkan partikel berdasarkan perbedaan massa jenis. Massa berat terkonsentrasi di bagian dalam saluran, sedangkan mineral ringan berada di bagian luar. Concentrate collecting pipe atau pipa pengumpul konsentrat, yaitu saluran yang mengumpulkan mineral berat yang telah terkonsentrasi di bagian dalam spiral, kemudian mengalirkannya ke penampung produk utama. Heavy mineral atau mineral berat, produk konsentrat yang memiliki massa jenis tinggi, dipisahkan dan dikumpulkan sebagai hasil utama proses. Light mineral reject atau mineral ringan yang dibuang, partikel dengan massa jenis rendah yang bergerak ke bagian luar spiral dan dikeluarkan sebagai produk buang. Middling atau produk sedang, campuran antara mineral berat dan ringan yang belum terpisahkan sempurna, biasanya diproses ulang atau dikumpulkan sebagai produk tambahan.